Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khatmil Quran di desa Pujo Tirto, kecamatan Karangsambung, Kebumen, lantai 7. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah, tuku permen bakule ayu, tuku permen bakule perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Kebumen yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya hanya dikasih tahu sama tim saya, pengajian dari UMNU langsung ke Kebumen, tapi saya tidak pernah dikasih tahu ternyata Kebumen paling desa. Tapi kita syukuri apapun itu keadaannya, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terpanggil dan terpilih untuk bisa hadir di tempat ini apapun keadaannya. Ada yang duduk di kursi, ada yang tidak kebagian tempat, neng pereng-perengan masake temen. Mudah-mudahan niat baik kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait dengan Isra Mi'raj adalah kenapa setar dari Isra Mi'raj itu selalu dimulai dari masjid. Bahkan kalau kita lihat ayatnya, minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, kenapa awal mulanya itu dari masjid? Karena tempat terbaik di dunia ini menurut Allah adalah masjid. Makanya ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan satu tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa yang paling dicintai oleh Allah masjid dan yang paling dianggap jelek adalah pasar? Buktinya sederhana, masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Hati-hati kepereng tiba cawete suwek ya, masake temen iki mbak-mbaknya siapa penyanyi nih kok tua-tua temen. Hah? Generasi lama. Sini sing ngaji karo inyong penyanyi ini ayu-ayu temen, iki janda. Nah, itulah alasan kenapa setarnya dimulai dari masjid. Nah, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ini kemudian dibahas oleh banyak ulama. Kenapa alasan tempat terbaik itu adalah masjid? Sebagaimana dalam Syarah An-Nawawi, beliau mengatakan qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid.
Di situ ada alasannya. Alasannya apa? Akan saya sampaikan setelah datang kopinya. Kok tegane loro ya? Kayak susu. Lato-lato matamu, lato-lato. Kamu ada kata. Saya baru sadar, Bu, ternyata Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk menjadi saingan untuk mulut para istri. Karena kalau kita lihat istri kalau pagi ngomong etek, siang etek, siang malam etek. Makanya tolong bapak-bapak siapkan lato-lato di rumah. Jadi begitu istrimu mulai bunyi, langsung kamu bunyikan lato-latomu. Etek. Apa pelajaran dari lato-lato, Pak Bu? Jangan gampang diadu, wong kita bukan mainan. Kalau orang gampang diadu berarti kelasnya kayak lato. Pokoknya aku ngaji ana suara lato-lato tak kekrek cangkeme. Kemudian Imam An-Nawawi mencoba menjelaskan begini. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ketika Nabi mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, alasannya apa? Di situ Imam Nawawi mengatakan li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan tempat ketaatan. Wa asasuha ala taqwa, dan didirikan atas asas ketakwaan. Jadi saya ulangi, kenapa masjid dikatakan tempat terbaik? Karena masjid itu tempatnya taat. Makanya kalau orang masuk masjid, iki saiki ngapa maning ya wira-wiri baik. Hoi, kowe ngapa? Wis katoke gegeden. Saiki ngapa maning ya? Katoke dawa temen ya. Apa? Ya ora apa-apa Nyai ajudane nyong. Sik delok pak delok. Isine apa? Inyong bener. Ini delok sini. Unboxing. Iki ngapa kene? Wong kene pengajian di sini apa ya? Roti kacang 500. Tahu 100, arem-arem 1000, 2000, air mineral 100, 2500. Iki ya Pak, kacang turan lebaran kayak gini. Wadah suwek-suwek kayak raimu ya keprimen gitu. Ternyata suguhannya orang sini 2500, dan yang lebih menjengkelkan tisunya pink. Menjijikkan. Ini siapa? Mereka matamu ya bisa. Weng nanti maning ya kan kayak minggat kayak us ya. Ya Allah katoknya dawa tem. Melotrok kayak ki. Kayak nih katoknya dawa ya manuknya cendak kayak gini gitu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat menurut Imam An-Nawawi, li'annaha buyutut ta'at. Kenapa masjid dikatakan tempat terbaik? Karena orang itu kalau masuk masjid ingatnya cuman taat, ingatnya cuman ibadah, ingatnya hanya sholat. Kenapa masuk masjid orang bisa menjadi taat? Li'annaha baitullah, karena masjid itu rumahnya Allah. Sementara dalam hadis lain kita bisa melihat qalbun mu'min baitullah, hatinya orang iman itu rumahnya Allah. Nah, kecangkemnya kemerwak ngapa ya? Kenapa?
nggak kelihatan. Salahnya panitia. Ini pengajian paling aneh sedunia. Pengajian kok panggungnya yang perengan. Kere temen ya. Gila anak gempa bumi sing modar ya kiai ini disit ya. Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu karena anggaran terbatas ya. Jadi coba diurai satu-satu. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan qalbun mukmin Baitullah. Hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Jadi sehingga ketika orang beriman masuk masjid itu pasti nyaman. Kenapa? Karena masjid itu rumahnya Allah, sementara hatinya orang beriman juga rumahnya Allah. Jadi ini satu frekuensi. Pada kayak gini ya, wong apik niku lak ketemu wong apik mesti betah. Ketemu wong apik ning panggonan sing apik, acarane apik, mesti betah. Soalnya napa? Satu circle, satu frekuensi. Beda dengan ahli maksiat, kalau disuruh ketemu dengan orang baik pasti tidak betah. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Makanya kenapa anak-anak nakal itu dibuatkan tempat namanya lokalisasi. Kemaksiatan yang dilokalisir. Sehingga apa? Kalau kemudian orang seneng ahli maksiat, yang didatangi lokalisasi. Kenapa? Karena satu frekuensi. Umpamanya kayak banjir arahnya Nasirun. Nah, kayak jadi Nasirun ya. Kelihatan wajahnya kayak kotak infak ini kan. Nah, kalau Nasirun ini orang baik, maka dia tidak akan betah tinggal di lokalisasi. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Tapi kalau Nasirun ini ahli maksiat, dia akan mendatangi lokalisasi untuk nyari apa? Keroto. Apa kayak keroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Nasirun. Nah. Makanya nanti malam ibu-ibu, malam Jumat, kalau ketemu suaminya di kamar, katakan sama suamimu, Mas, kerotone pun siap. Sehingga nyuwun sewu, hati ini kemudian harus dikelola supaya menjadi rumahnya Allah. Maka ketika dia masuk masjid pasti akan nyaman. Maka mohon maaf, kok ono tiyang mriki masuk masjid hatinya tidak nyaman, berarti tanda-tanda hatimu telah ditinggalkan oleh Allah. Saya ulangi, kok ono tiyang desa pundi ki Pak Kiai? Pujo Tirto, lurai sapa? Ndi wonge? Wetenge gede temen ya. Aja gede-gede. Kan inyong sering ngomong, lak wong lanang ki wetenge gede biasanya manuke cilik kayak gini. Itu menurut rumah sakit. Ana penelitiannya dokter, wong lanang ki yen wetenge gede biasanya manuke cilik. Kayak Pak Lurah. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke malah ibu-ibu yang di sana tanya sepira cangkem. Nah, kalau kita masuk masjid kok hatinya nggak nyaman, padahal masjid itu rumahnya Allah, hatinya orang mukmin itu juga rumahnya Allah. Harusnya ketika rumah ketemu rumah, rumahnya Allah ketemu dengan rumahnya Allah, harusnya nyaman dong. Kok kita masuk masjid tidak nyaman, itu tanda-tanda hatimu sudah ditinggalkan oleh Allah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu adalah sebuah ruangan. Ruangan hati itu ada jendela, ada dua pintu. Yang pertama jendelanya malaikat, yang kedua jendelanya setan. Pertanyaannya adalah kapan setan itu masuk, kapan malaikat itu masuk? Jawabannya adalah
Setan itu akan masuk ketika hati manusia diselimuti dengan kemaksiatan. Ketika hati manusia dipenuhi dengan dosa, maka ruangan hati itu menjadi bau, Pak Lurah. Kok manusia semakin berbuat dosa, maka hati itu baunya akan semakin tidak enak. Mohon maaf, kalau hatinya bau, kira-kira yang masuk setan apa malaikat? Setan. Makanya kenapa kita itu masuk kamar mandi nggak boleh lama-lama, karena setan itu paling senang tinggal di tempat yang jorok, di tempat yang bau. Bahkan mohon maaf, kalau Anda terlalu sering masuk kamar mandi terlalu lama, terutama para jomblo, akan banyak dosa-dosa yang tidak diinginkan. Kayak lagu ini Gus Dur, uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso. Lho cangkeme bosok ora kae. Randi bojo iso sabunan hubungannya apa ya? Randi bojo iso lamaran goblok. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat dipenuhi dengan iri dengki, perbuatan dosa, kemaksiatan, hatinya akan semakin bau dan setan berpotensi masuk ke dalam hatimu. Semakin kamu berbuat maksiat, hatimu semakin bau, setan semakin nyaman di dalamnya. Makanya nyuwun sewu, dulu ada penelitian di rumah sakit di Jepang, Pak. Benar gak orang yang banyak dosa ahli maksiat dengan orang baik itu hatinya berbeda? Ternyata dari warna hatinya saja berbeda, Pak. Yang ahli maksiat dan penuh dosa ternyata hatinya warnanya merah kehitam-hitaman. Sementara orang yang dianggap baik dan soleh, hatinya merah menyenangkan. Warna merah itu kan macam-macam, Pak. Ono merah kehitam-hitaman, kayak raine Nasirun umpamane. Ireng temen, jenggotmu jijiki temen ya, mung telu. Coba pecinya dicopot, ya Allah rambutnya kayak copet ya. Nasirun, oh kasirun, kasir, oh pantes remo kayak kotak infak, kasirun. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, begitu kita berbuat baik, jangankan berbuat baik Pak Lurah, niat saja berbuat baik, maka ruangan hati itu akan menjadi wangi. Umpamane seminggu yang lalu, besok akan ada pengajian di desa Pujo Tirto ya, Anda niat mau datang, bismillah besok pas pengajian hari Kamis tanggal 19 saya akan datang. Ini baru niat, ruangan hati itu baunya harum, Pak. Mohon maaf, begitu Anda berangkat ngaji, ruangan hati itu akan semakin harum. Nah, kalau ruangan hati harum, yang masuk kira-kira setan apa malaikat? Malaikat. Kenapa kita sholat disuruh pakai wangi-wangian? Karena malaikat itu suka dengan yang wangi. Makanya kalau Anda sholat, jangan sampai sebelum sholat Anda makan sambal bawang kemudian tidak gosok gigi, karena malaikat paling benci dengan bau bawang. Apalagi cangkeme kasirun meh sholat mangane sambal bawang lalape jengkol karo petik, itu malaikatnya langsung kabur, Pak. Mergo cangkeme mambu. Begitu Anda duduk pengajian mendengarkan, ini kan kata Rasulullah taman surga, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Ini masih di dunia. Taman surga itu apa wahai Nabi? Khilaqu dzikri wa majalisul ilmi, majelis zikir dan majelis ilmu. Begitu Anda mendengarkan tartil Quran, Anda dengarkan fastami'u lahu wa angsitu, dengarkan, diamlah, la'allakum turhamun.
maka kamu akan menjadi yang dirahmati. Makanya kemarin saya tersinggung, Pak, gara-gara viral di media sosial, di TikTok, ada Mbak Qoriah membaca Quran, disawer, uangnya dimasukkan jilbab, bahkan dilempar-lempar kayak nyawer penyanyi dangdut. Itu tidak sopan. Etika orang mendengarkan bacaan Quran adalah diam dan perhatikan. Termasuk tanda-tanda godaan setan. Ono kiai ngaji nerangke ayat malah dolanan lato-lato, etek. Mungkin hatinya dimasuki setan. Cik ngeyel temen ya. Wargane Pak Lurah kayak keperimen ya. Oh bakule. Ndi bakule? Masa ada pengajian backsoundnya lato-lato? Saya ngomong di sana etek. Emangnya cangkem ini kayak cangkem wong wadon ya. Sehingga kemudian apa? Kenapa hati ini sebelum dimasuki oleh Allah harus dimasuki oleh malaikat? Survei. Podok karo ngene. Kalau desa ini mau didatangi oleh presiden, makanya yang datang pertama kali ke sini siapa? Bupatinya dulu survei. Menterinya dulu, malah gubernurnya dulu. Kalau Pak Jokowi mau ke sini umpamanya, maka yang datang ke tempat ini pertama kali belum Pak Jokowinya, Pak, tapi gubernurnya, tapi bupatinya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek tempat ini pantas didatangi oleh presiden. Sama halnya hati, sebelum dimasuki oleh Allah menjadi qalbun mukmin baitullah, hatinya dicek dulu oleh para malaikat. Pantes opo ora atine dileboni karo Gusti Allah. Nah, begitu dianggap pantas, Allah akan maujud di dalam hati kita. Makanya coba Anda lihat, Pak, kalau Allah sudah merupakan di dalam hati manusia orang mukmin, kadang-kadang apa, Pak? Mohon maaf, denger adzan tahu-tahu nangis, dengar pengajian tahu-tahu hatinya ternyuh, malam takbiran nangis, apalagi janda anyaran, Allahu Akbar, nangis. Kenapa? Karena nggak ada yang beliin pakaian. Nah, sehingga kemudian apa? Tujuan pengajian ini, Pak, untuk membuka hati supaya hatinya dimasuki oleh para malaikatnya Allah, sehingga Allah akan hadir di dalam hati kita. Itulah kenapa dikatakan alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk bersama para kiai dan ulama, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan-perkataan para hukama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al mayyita. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo al mayyita bima'il matori. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dadi nyuwun sewu, bumi sing mati urip mergo banyu udan, ati sing mati urip mergo nderek pengajian. Sampai dikatakan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu adalah ibadah. Makanya lumrah kalau di sana berebut pengen memandang wajahnya kiai karena ibadah. Kalau saya pengajian di Sarkem bersama mbak-mbak lokalisasi, saya katakan, Mbak WTS, ingat, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak hopo iso ngeloni. Langsung saya lari, Pak, mencari tempat terbaik untuk pengajian, goblok. Maka kemudian rentetannya, Pak, saya baca satu hadis di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini nanti saya sampaikan supaya Anda itu senang datang ke masjid, sebagaimana Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, supaya Anda senang datang pengajian. Kan orang sini kadang-kadang aneh, Pak, kalau diundang pengajian kakean takon, kakean sambat, kiai ini siapa, ganteng apa ura. Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping ini arane apa? Eblek, ebek.
Jadi kalau ada pengajian, orang mangkat kakean sambat. Kiai ini sapa, gandeng ngebaura, belangkonan ngebaura. Tapi kalau tetangganya nanggap ebek, orang diundang mangkat. Padahal ebek itu ngundang setan, ngundang iblis. Yang teko orang Pujo Tirto. Berarti orang Pujo Tirto kayak iblis. Berarti lurah iblis. Ya ebek kuwi apik, tapi aja nganti ninggal pengajian. Kadang-kadang Pak, di desa-desa itu aneh. Saya dulu protes di Jogja ya. Kalau di Jogja namanya jatilan, di tempat lain namanya jaranan. Kalau di Jawa Timur ada yang nyebut kuda lumping. Saya kadang-kadang protes Pak. Dulu di Jogja itu ada himbauan orang tadarus Quran bulan Ramadan itu nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Katanya apa? Ganggu kenyamanan. Lah inyongnya mikir, lah wong ebek dari isuk sampai bengi ora apa-apa. Ono wong tartil Quran ngarani ganggu, ono wong dolanan ebek orang ganggu. Berarti isine atine kiye demit. Lah wong Pujo Tirto luwe seneng nonton ebek tinimbang pengajian, berarti kancane demet. Berarti lurah. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Amin. Saya kasih hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kenapa harus pengajian, kenapa harus ke masjid dan lain sebagainya Bapak Ibu. Niki Pak Lurah. Hebatnya Kiai Jawa, nanti Anda akan lihat. Bapak Ibu, Kiai-kiai Jawa itu rata-rata kalau bikin pengajian rutin, kalau tidak mingguan, bulanan, biasanya adalah lapanan. Betul Pak ya? Kalau kiai-kiai saya rata-rata bikin pengajian itu selapanan. Kayak di pondok saya itu punya lapanan malam Minggu Pahing. Kenapa saya buat malam Minggu Pahing? Karena kebetulan weton saya itu Minggu Pahing, Ahad Pahing. Saya buat pengajian setiap malam Ahad Pahing sehingga jamaah nggak perlu diundang tahu kalau malam Minggu Pahing ada pengajian tempatnya Gus Miftah. Kayak saya nerima tamu resmi di pondok itu hanya Sabtu Legi malam Minggu Pahing. Jadi malamnya pengajian, sorenya saya nerima tamu. Panitia sini kemarin yang datang ke pondok siapa? Oh kamu. Malam Minggu Pahing kan? Sabtu Legi malam Minggu Pahing. Saya Pak kalau Sabtu Legi malam Minggu Pahing dari jam 3 sampai jam 6 itu ngelayani orang foto ratusan Pak. Dituntut untuk merengeh cangkeme. Sekali saya merengut dionoke, ya ini merengutan. Padahal saya harus ngelayani foto ratusan orang. Ada yang dari Batam, dari Lampung, macam-macam. Pak Ambune indel wedhus ya. Ngajen kok Ambune uyuh wedhus ya. Oh etawa, jangan banyak wedhus di sini. Pengajian paling horor sedunia. Setelah diganggu oleh lato-lato, diganggu sama air kencing etawa. Lah, saya dulu bertanya-tanya Pak, lapanan itu berapa hari Pak? 35 hari. Nah, saya dulu mikir begini, kenapa kiai-kiai itu kalau bikin pengajian lapanan Pak? Minggu Legi, Minggu Pahing. Cuman saya ingatkan satu hal, Bapak Ibu, ilmu wetonnya orang Jawa itu boleh dipelajari tapi jangan diyakini. Boleh untuk ilmu titen tapi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Orang Jawa itu kan kadang-kadang kebablasan Pak, nikah ke anak lihat weton, sing lanang wage, sing wedok pahing. Oh ini tidak cocok karena geyeng. Lah iya, kalau yang laki-laki wage yang perempuan pahing ya geyeng. Kalau yang laki-laki wage yang perempuan wage ya gege. Wage karo kliwon gewon, wage karo legi geli. Boleh dipelajari tapi jangan diyakini. Kasirun, weton kamu apa? Sabtu Kliwon, tidak cocok hidup di air ya. Kecemplung modar ya.
Pak Lurah fotonya apa Pak Lurah? Jumat Kliwon. Pak Lurah Jumat Kliwon. Istrinya harus 4. Amin. Seneng temen, amin. Bu Lurah anak rakyat. Yang mana? Cie. Hati-hati Bu Lurah, bojomu celutak. Aman. Pak Lurah ini kayak saya, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya sih Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Aman Bu Lurah, kan mana kecilik. Gini Pak Lurah, kenapa kok wong Jawa kayak itu Pak Lurah, kayak pengajian selapan dina bisa? Ternyata jawabannya itu ada dalam kitab Wasiatul Mustafa. Idza madu 'alal mar'i arba'una sobahan, ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, dan dia belum bermujalasah melu pengajian mendengarkan ulama, qasat qalbuhu, maka hatinya berpotensi menjadi keras, wajah saro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau sampai lebih dari 40 hari kita tidak ikut pengajian mendengarkan ulama, hatinya menjadi keras dan berpotensi melakukan dosa besar. Makanya Kiai Jawa itu keren, sebelum 40 hari 35 hari dibuatkan pengajian supaya atine ora atos. Makanya bapak mohon maaf, kok kowe duwe bojo dikandani ngeyelan, jangan-jangan bojomu ra tau melu pengajian. Kok melu pengajian dikandani tetap atos Gus? Jangan-jangan bojomu melu pengajian tidak mendengarkan pendapatnya ulama, tetapi golek snack. Makanya kalau pengajian biasanya saya nggawa tas mesti ibu-ibu. Kuwi tujuane mung siji, snack itu rasel kayak ki. Bu Lurah kayak tasnya kayak ya Allah. Alasane kirmah mikir omah. Jadi saya pikir keren Kiai Jawa itu ternyata. Bikin pengajian lapangan supaya sebelum 40 hari sudah mendengarkan ulama dan kiai. Maka Bapak Ibu, apa potensi-potensi yang mengakibatkan Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita? Yang pertama, hubbud dunya, cinta dengan dunia. Makanya kenapa kalau Anda masuk ke dalam masjid itu tidak boleh transaksi perdagangan. Gak usah ngomongin dunia di dalam masjid. Tapi kalau minta dalam doa boleh. Kalau minta jangan nanggung Pak Lurah. Saya itu di mana-mana kampanye bilang, saya nggak setuju pujian-pujian zaman dulu tetap di pujian di masjid, di langgar musola. Oh masih ingat Pak, pujian zaman dulu. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Yang bilang rugi dunia nggak jadi apa-apa siapa? Kalau rugi dunia nggak jadi apa-apa, ini bahaya. Pujo Tirto ngundang Gus Miftah pulang disangoni BLT, modar aku, ayo gue. Atau jangan-jangan BPJS. Coba baca-baca Ansor Banser ya. Kita itu kalau berdoa kadang-kadang minimalis banget. Ya Allah, kula golek bojo elek rapopo ya Allah, yang penting solehah. Kamu salah. Ya Allah, saya dapat istri solehah nggak apa-apa ya Allah, yang penting cantik. Ngono blok. Loh, dongo kok nanggung loh. Ya Allah, kula duwe bojo elek ora apa-apa sing penting soleh. Salah yu. Ya Allah, kula duwe bojo ganteng ora apa-apa sing penting sugih ya Allah, gitu loh. Dapatnya kayak Gus Miftah. Ya Allah, kula duwe bojo elek ora apa-apa ya Allah sing penting banser. Ah, kasiron. Kita doakan kasirun panjang umur.
Jadi wong sak donya mati kasirun urip dewek. Anda tahu kasirun itu artinya apa? Syukron kathiron artinya banyak. Nah, kayak kasir ini banyak banyak masalah. Jadi ternyata apa? Salah satu yang menghalangi Allah itu hadir di dalam hati kita adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Itulah alasan kenapa di masjid kita nggak boleh ngomong soal dunia. Transaksi perdagangan nggak boleh, harus keluar dari masjid. Soal dunia Bapak Ibu, orang Islam itu harus kaya. Tapi ingat, soal harta kita boleh punya tapi nggak boleh cinta. Maka saya bilang, orang cerdas itu siapa? Orang yang bersedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru sedekah. Dia ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Berdakwah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Mila konsep dunia niku Bu, oleh duwe tapi ra kena seneng. Begitu saya ngomong ceramah ini Pak di Klaten, saya baru punya mobil pertama kali itu, punya mobil sedan Camry, baru beli. Pulang dari pengajian di selatan lampu merah Polres Klaten Pak, mobil saya berhenti dari belakang, dihajar sama mobil sumber memolo, sumber kencono. Mobil saya berhenti di lampu merah Pak, habis pengajian itu. Kita boleh punya tapi nggak boleh cinta. Mobil saya berhenti Pak Lurah, ditabrak mobil bis dari Surabaya. Kaget. Kalau kamu nggak kaget, aku minumnya kapan? Ibu-ibu lucu, kaget kok sing dicekili cangkeme, kaget aku. Kaget ning dada. Tak pikir karena kaget, ternyata pamer cincin, kaget aku. Wis yo, sadurunge tak terangke selawatan dhisik ya. Mau selawatan? Ya selawatan. Nggih nyanyi suara lato-lato. Ayo Mas, selawatan Mas. Aja dangdutan banget ya. Minta lagu apa Bu? Mangku Burel. Mangku Burel. Karaokean. Lagunya Pak Lurah temen ya. Pak Lurah minta lagu apa? Oh, Kembang Kantil. Kembang kantil. Manten nanyar di ring bedil. Anak celeret tiba jondil, aku kaget cekelan kini. Ya apa ya? Pak Camat. Pak Camat. Tak pikir siapa Pak Camat. Gayanya Camatnya guyang-guyu, padahal raurunan. Ya Pak Camat, ayo selawatan Pak Camat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya dah, sholawat Joko Tingkir versi Gus Miftah. Nah, itu Joko Tingkir lagunya menghina Joko Tingkir, hurra. Itu justru memperkenalkan Joko Tingkir ke masyarakat. Akhirnya orang yang nggak tahu Joko Tingkir hari ini tahu Joko Tingkir. Tapi kan menghina Joko Tingkir ngombe dawet loh. Ya ora apa-apa. Zaman Joko Tingkir ki anane mung telu degan kopi karo dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, salah. Zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Kalau minum dawet dikira menghina, hati-hati. Saya tadi mau berangkat dari Purworejo ke Kebumen melewati jembatan Butuh.
Ada yang jualan dawet ireng jembatan butuh, malah disingkat dawet ireng jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Ya Pak ya, dawet ireng jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Sama kayak di Jogja Pak, ada tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gundul. Iya, tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Malah tepuk tangan. Pak Camat paham? Ngomong tempat piknik baru paham. BTN bocah tua nakal. Ya, selamat jaga tinggi, tapi diganti sire. Kowe melok ngosek rungono dhisik ajar kowe. Rasa terlalu semangat. Ingat Mas, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Masak sama ya beda. Pak Lurah beda. Kalau Pak Lurah nggak kuat bayar, gampang saja, bikin surat keterangan tanda miskin ya. Sing kuwi melodine tok tambah kendang, aja orjenan, paham ra? Paham ra? Oh paham. Mbak baking soda ya. Baking vokal, baking soda. Ini janda, cie. Ada yang janda? Pak Camat mau janda, kok tahu Pak Camat? Primen ya Pak Camat. Ternyata Pak Camat sukanya janda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya canda. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Sarang-sarang salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassul nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah. Bedanya Pak Lurah, bedanya Pak Camat, kalau khususnya kayak dia, ibarat ini, khususnya kayak dia, agak begini. Pak Camat kayak dia. Cek mati. Coba diberi ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Kendang etok Marian ke Pak Lurah. Oke. Pujo Tirta ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Mandek dhisik. Alon-alon ya. Anak terus keberimen. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak sing jomblo ki ya? Ada. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah ning kali kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi, tapi Gus Miftah ora sudi, ora wani, ora sudi. Kan aku menjaga perasaan istriku. Oh, kasirun pengen. Hipet-hipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit kasirun iki durung ijab wis wani ngeloni. Wis wani ngeloni. Bocah sing di, bocah sing iki. Kasirun. Ya, saiki nggih ibu-ibu, ada muslimat di sini? Ada. Ada fatayat? Ada. Sego berkat rasane nikmat, sergo gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem, fatayat muslimat balsem. Wong muslimat tua-tua ya fresh care. Siji maning iki mbok-mbok. Sing raine glowing-glowing ki rungokke. Kayak dari tadi kipas-kipas itu bukan karena panas, tapi takut bedaknya luntur. Buah belimbing buah ora pas. Kan aku sama Pak Camat malu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine kae wis tuwek tapi kemenyek. Sapa? Tukang matun. Siji maning nggih jomblo-jomblo nggih. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budhek sing disayang matane, sing disayang matane picek. Bapaknya njaluk. Apa? Malih? Malih? Ora urun cerewet.
Alhamdulillah. Yowes satu lagi. Minum kopi rasanya nikmat, beli permen di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Kebumen untuk Indo, dari Kebumen untuk Indonesia. Sholatullah ana gajah ngombe banyu, ana Pak Lurah bojone ayu. Iya. Alhamdulillah. Ngaji. Ora nesu lho Pak Lurah. Nesu yo ora apa-apa. Alhamdulillah. Piye mau? Ana gajah ngombe banyu, ana Pak Lurah bojone ayu. Melayu banter ngombe ekstra, jos Pak Lurah nganggo masker cangkeme merongos. Ora Pak Lurah. Ora. Kan aku penasaran. Alhamdulillah. Seneng banget ya Pak Lurah kayaknya musuh Pak Lurah kayaknya kayak. Lah gini kan komplain iki Pak Lurah ono NU, ono ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor. Wis ganti lagu. Tapi nggih wong NU iki khusus wong NU iki ya. Ibu-ibu jawab muslimat karo fatayat mawon. Ya. Piye lagune ya? Sik ngaji dhisik baru selawatan meneh wae. Niku wau. Kula cerita mobil kula ditabrak niku wau. Kula meh nesu, tapi kula kelingan niku wau. Sing jenenge hubud dunya niku, wong sing hubud dunya niku ciri-cirine duwe donya setur seneng karo donya. Saya waktu itu punya prinsip oleh duwe tapi ojo seneng. Mila begitu mobil kula ditabrak, dia remuk Pak. Alhamdulillah kula ora nesu. Mung batin bajingan kayak gitu. Tapi batin, ora ngomong. Ini saya omongkan supaya telinga kamu dengar Pak Lurah. Nah, mila nyuwun sewu. Begitu pentingnya makna hati itulah kemudian harus dikelola sehingga hati ini senantiasa ingat dengan Allah, dan ternyata jalan terbaiknya adalah masjid, musola. Ning jero masjid iki ana wong to kae. Ya Allah. Engko penuh nih kok. Tapi kene dhuwur apa kayak kunyuk apa-apa. Cina jamaah ya. Oh, kamu pengen? Nah. Nah, kenapa? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah ketaatan. Maka kalau jenengan banding ya Pak Lurah, ayo, ono masjid, ono pos ronda. Potensi berbuat maksiat kira-kira banyak di masjid apa pos ronda? Pos ronda. Saknaka-nakale tiyang Puja Tirta ora ana wong gaple ning masjid. Gaplene mesti di pos ronda. Karena apa? Karena masjid memang didesain oleh Allah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat mendapatkan kenyamanan, Pak. Makanya nyuwun sewu, kalau pengen masjidnya niki rame, Pak, syaratnya satu, golek tukang adan sing apik. Karena kalau tukang adane apik ya Pak, semangat untuk berangkat ke masjid itu ada, karena panggilannya indah. Biasanya teng masjid-masjid, apalagi pas subuh, sing adan sing tua-tua, umur 70 tahun kok nadan, suaranya sembrat-sembrat pisan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karo watuk-watuk. Sing arep mangkat sapa? Umpamane sing edan sing tua siapa ki? Si bahasa apa arane? Muntama. Oh, Muntama. Sing adan Muntama. Endi arane Muntama? Hei Muntama, endi wong? Endi wonge? Oh, ini Muntama. Orang ngomong ya. Simba umurnya berapa? 70. Loh, 70. Loh, Allah sayang banget sama Mbah Muntama. 70 mati-mati. Sayang. Subhanallah. Loh, Pak Camat belum tentu loh sampai 70. Pak Camat sekarang umurnya berapa Pak Camat? 58. Setahun lagi. Pensiun dari camat. Pak Lurah berapa Pak Lurah? 50. Tapi santai Pak Camat. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun saya lebih muda daripada Pak Camat lebih tua dibandingkan saya, bisa jadi yang mati Pak Camat duluan. Bisa jadi Pak Camat. Kalau saya itu mati kapanpun siap Pak Camat. Maka kenapa saya tiap hari ngaji? Karena ada hadis bunyinya, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya tiap hari ngaji, punya potensi matinya pas pengajian. Kan keren. Pas pengajian di Pujo Tirto, malaikat Israel datang, diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Camat. Dengan husnul khotimah. Ya kan mau mati syaratnya tidak harus tua. Gus Miftah lebih muda, bisa jadi yang mati Pak Camat duluan. Sama dengan Mbah Muntama lebih tua dibandingkan Pak Camat, bisa jadi yang mati Pak Camat duluan. Mbah Muntama keren loh, sudah 70 tahun masih sehat. Simba masih berani makan daging kambing Mbah? Masih. Masih loh, keren Pak. Daging kambing itu tidak mengandung efek, tidak ada efek samping, tapi efek depan. Efek depan. Enggak ada efek samping. Mbak Muntama masih punya istri? Punya. Oh masih keren. Angel. Malam Jumat kelon. Oh yasinan. Kata beliaunya tahlilan. Makanya tadi pujiannya Gus Miftah apa? Bapak NU Ibu Mus. Sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adik Fatayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salah rahmat berkat bae iso dipikir, rahmat berkat badokan bae. Ulangi rahmat. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa sapa berkat mau rahmat. Kayaknya Mbah Muntama malam cuma tahlilan, ini lah ya kelonan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, mila nyuwun saya niki wau. Hati yang kemudian tertata dengan rapi, di situ akan ada potensi Allah wujud di dalam hati. Maka lak teng Yogya niku Pak, kula malam Minggu Pahing itu gawe rutinan namanya mujahadah dzikrul ghafilin. Kagungane Kiai Imam Jazuli alias Gusmi, waline Kediri. Kuwi waline Kediri le.
gawe jenenge mawon dzikrul ghafilin, dikire wong lali dan. Dulu Pak polisi yang paling rajin ikut tuh Pak Untung Rajab, mantan Kapolda Metro Jaya. Kenapa? Seolah-olah Gusmi pengen nyindir. Banyak orang dikir, mulutnya menyebut nama Allah, tapi hatinya kemana-mana. Padahal mengkedalu Jumat, malam Jumat, tahlilan karo Mbah Muntama. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, tapi otaknya kemana-mana. Pak Lurah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, BLT ini urung rata, la ilaha illallah, diprotes BLT, la ilaha illallah, bojone cerewete, la ilaha. Jadi mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya kemana-mana. Jadi nggak pernah nyambung. Ini orang hatinya yang tidak ada wujud Allah di dalamnya, tidak mau wujud Allah di dalamnya, Allah nggak hadir di dalam hatinya. Tapi kadang-kadang Pak Mbak Muntama lagi pujian yang masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iki ngapa maning? Teka-teka baca iki ya. Aku ngerti bisik-bisiknya apa. Kiai ini amplopnya dikurangi. Terus katoknya kedawan. Apa? Oh ditambahi. Ana wong ngaji bisik-bisik tetangga. Arane siapa sapi mau? Antangin ya Allah. Arane antangin. Anak bapak lu lucu temen ya. Kula wangsuli. Banyak bapak ibu kita itu ikut halilan, ikut dikiran ziarah wali. Kadang-kadang mulutnya membaca la ilaha illallah, tapi otaknya kemana? Mana? Orang khusus. La ilaha illallah, SPP ini durung lunas. La ilaha illallah, tandure ora panen. La ilaha illallah, lengane langka. La ilaha illallah. Lah Pak polisi beda. La ilaha illallah, muga-muga nyong ora kaya Sambo. La ilaha illallah kayak gini. Lah bocah-bocah kuwi susilo, enak. Ora apa-apa pangkatnya cilik, ora apa-apa. Yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Ini mesti Bimas ini dan aku ngerti. Saya itu bisa membedakan Bimas dan Intel tanpa melihat seragamnya, cukup dari batuknya. Kalau di sini pengajian ada Intel, kalau batuk pasti ditahan, jangan sampai kelihatan. Tapi kalau Bimas kayak Susilo, kayak gitu. Maka namanya dzikrul ghafilin, dikira wong lali Pak. Tapi kalau hati ini hadir Allah di dalamnya sebagai qalbun mu'min baitullah. Kadang-kadang dengar Mbah Muntama pujian, tahu-tahu berebes mili. Ada orang membaca Quran tahu-tahu nangis, atau lagi lihat YouTube-nya Gus Miftah tahu-tahu hatinya itu hatimu sedang disalami oleh Allah. Lah carane disalami apa Bu? Jangan sampai hati ini satu dimasuki oleh cinta dengan dunia, nomor dua jangan sampai dimasuki oleh setan. Kalau hati ini penuh, maka Allah nggak bisa salaman. Sama halnya begini, kalau tangan saya kiri pegang mic, tangan kanan pegang HP, saya ketemu Mbah Muntama, kira-kira saya bisa salaman apa enggak? Enggak. Caranya saya bisa salaman bagaimana? HP-nya harus saya taruh dulu baru salaman sama Mbah Muntama. Kalau hati penuh dengan setan, penuh dengan cinta dunia, hatinya tidak akan pernah dimasuki oleh Allah. Makanya denger adzan juga santai. Kenapa? Karena hatinya nggak ada Allah. Lagi tandur ning sawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban ibu-ibu pujian itu apa? Adzan maning. Kok adzan lagi? Susah. Pak Lurah denger adzan. Tapi kalau Pak Lurah di kantor, hatinya ada Allah, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kaur saya perintahkan untuk sholat berjamaah. Kaure do sholat. Lurai nonton TV.
Coba udah Allahu Akbar. Tesnya di sini, Pak. Makanya kemudian dikatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqai fa karihtu liqa'ahu. Dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, maka aku akan benci ketemu dengan hambaku. Siapa itu orang yang benci ketemu dengan Allah? Dengar adzan malah susah. Tiang Pujawa Tirta mriki seneng krungu adzan mung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan Pasak. Itu pun bukan karena salate tapi mergo bukone. Ini masalah. Tapi lah atine ana Allah. Mbah Muntama pujian astagfirullah ngatim. Astagfirullah hal ngatim innallaha ghafurur rahim. Kalau hatinya ada Allah pasti mikir, alah itu Mbah Muntama yang sepuh saja ke masjid, masa saya enggak. Tapi lah orang seneng karo wong soleh, hati ini enggak dimasuki Allah, cangkeme siapa kayak oh Muntama kayak gitu. Apalagi wong ngapak diterjemahake, Pak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyong inyong. Golek tukang adan sing apik ning atine trenyuh ngoten lho. Mila napa lak ana wong tartil Quran apik atine nyes karena Allah manjing di dalam hati kita. Sehingga kemudian apa efeknya? Efeknya ke akhlak, Pak Polisi. Kalau hatinya ada Allah, akhlaknya pasti baik. Bari polisi sing apik, banser sing apik, tentara sing apik. Saya kemarin ditanya hebat mana Gus tentara banser sama polisi? Banser. Buktinya apa? Banyak tentara sama polisi SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Rapayu, siapa? Tapi santai bro. Besok Gus Miftah masuk surga yang awal banser. Kasirun. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu maning. Mila pujian sing apik supaya jamaah mangkat, atine seneng karo Allah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Ramak tabuhi ngapi men ya. Pakai melodine tok. Ting tang tang gitu. Apa dibalik Pak? Awak mau ngaji, aku nyekel organ ayo sini. Wah, kayane tang tung tang tung. Saben malam ora sanggup kendang. Melodine tok. Pak Polisi, mateni tukang kendang ana pasale ra Pak Polisi? Melodine tok Kang ya. Mbak-mbake baking soda ya. Moto-moto HP-ne cross. Iki dibujuk kabeh. Dereng yang belum mana? Oh, tes sekolah, kelas pinten? Oh, saya kemarin ditanya sama santri saya, "Bah, boleh nggak menikahi anak sekolah?" "Nggak boleh." "Terus gimana, Bah?" "Nunggu pulang." Aku ngomong. "Masa sekolah dinikahi ya jangan." Kayaknya banser. "Bah, boleh nggak menikahi teman sekantor?" "Nggak boleh." Si J kesel teman sekantor. Capek kasirun Siti wae rupamu elek.
Mudah-mudahan Kasirun masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah sholat maghrib, amin. Jadi bar maghrib mudar. Kapan pun siap. Yo uripe wis nelangsa. Kasirun diwene duit ya, Kasirun diwene duit. Ini Ron, tawene duit. Nah. Pinjam mic-nya, Mbak, pinjam mic-nya. Anak sarate ya enak temen. Kasirun ini. Sini. Kasirun ini. Rapapa ini, dinggo sepatu nih. Wah. Rapapa sini, udah dipakai aja lah Mas ini. Sini Ron. Sini Ron. Berdiri sini Ron. Wah, enggak boleh kayak layang wong lho. Berdiri aja enggak apa-apa, berdiri enggak apa-apa. Kayak mic Ron. Syaratnya tak kasih uang tapi kamu harus membaca surat Al-Baqarah. Ora. Kamu banser, Kasirun harus membaca Pancasila baru tak kasih uang. Nah, siap? Siap. Loh, wong gudeg soalnya. Siap. Sing gede lho. Mic-nya mati, mic-nya. Coba. Mati. Tanganmu akan maksiat. Rene Ron. Atau temen yuk. Ambune kayak kiye ya orang. Siap gerak. Ayo Ron. Pancasila. Satu. Bener agak terus ke. Nanti uang sama ini roknya Kasirun ya. Dok-doknya Kasirun imam. Sementara ganti ini Mbah Muntama. Umurnya berapa Ron? 49. Kok tua temen Remo Ron? Punya istri? Punya. Anaknya berapa? Anak 5. Ngacengan ya, anaknya akeh temen ya. 5. Ora apa-apa Pak Camat seneng karo kowe. Bojone ndi? Mboten tumut. Oh, mboten tumut. Nggih. Ya golek rondo. Tetap setia. Oh iya. Ya harus setia. Raimu wis payu aja lumayan ya. Kok golek-golek maning. Aku sing ganteng bae mung siji. Padahal kancane Inyong artis-artis. Inyong pengajian di Jakarta Run. Wow, ada Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Sen Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Ayo, Pancasila. Satu. Terusnya apa? Satunya. Satu, ketuhanan ngono lho, Run. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Lah terus ke? Duanya nggak usah. Ulangi. Ih, gemes aku. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu laki-laki apa perempuan, Run? Apa dijawab malah Pak Camat? Malah ndeleng manuke Pak Camat keprimen. Burung Garuda ki lanang apa wadon? Halah, takon Pak polisi. Lanang apa wadon? Laki-laki. Kok bisa? Ya bener, kan burung. Nah, kayak duit. Siji, loro, telu, papat, wis 5 kakek teman. Tatakon, neng oman duwe TV apa ora? Ditekel mike. mati Gus TV-nya. Ya uripno dewek takon. Serius. Serius. Kenapa? Terus karepe ngapa? Kon numbaske ngono. Kaya aku bapakmu. Wah. Lah HP ini elek temen ya. Uangnya untuk beli apa? Kasih anak istri. Kasih anak istri. Tambahi. Istri yo. Tambahi loro. Apa? Oh. Istrimu di mana? Sedang berobat habis Sakit operasi. apa?
kanker payudara. Kanker payudara. Oh, sama dengan istrinya Gus Miftah. Istrinya Gus Miftah sembuh. Ini balik ke. Kayak gini wae. Sejuta. Rasa nangis, preman nangis biasa baik. Ron, istrinya Gus Miftah dulu juga cancer. 2019 pas habis Mas Dedi masuk Islam. Alhamdulillah sembuh, Ron. Amin. Kamu harus yakin istrimu sembuh. Yakin. Ya, Ron ya. Yakin, Ron, atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. sembuh. Istrinya kasih, Ron. Tepuk Amin. tangan kasih, Ron. Ya wis minggat kana. Oh, jelok banyu. Apa diombe? Oh. Yes. Makasih ya, Ron. Manuknya nanti ya. Wes, sana. Ngapa maning? Matur suwun, Gus. Matur suwun ya. Dongaken kangge istri kula mugi enggal mantun. Amin. Ya. Wes. Aduh. Ngapa maning? Alah salaman kabeh kaya wong lebaran bae. Kayaknya wong sakam no, salami kabeh kae. Aduh, pengajian amplop nyong jelas, dirampok kasirun. Alhamdulillah. Santai, Ron, anak istrinya Gus Miftah dulu juga divonis cancer. Dokternya bilang, ini hanya bertahan 2 tahun setengah. Ternyata malah setelah 2 tahun setengah sembuh total. Makanya bagian, Ron, istriku udah bunda sana berobat, niatnya nggak usah berobat, belanja aja bun, tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor pinnya. Ayo selawatan malam Jumat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad mbaknya berhenti jamaah sing banter sholli Allah sholli
pindah malih langkung khusuk. Mudah-mudahan desa kita berkah. Amin. Sholli Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, Pak Lurah, Pak Camat, panitia, Pak Kapolsek, Pak Tentara, semuanya matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.